Satu sukacita yang luar biasa untuk kita bisa bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kita. Saudara, mungkin sulit untuk dijelaskan ya saudara, tapi saya percaya setiap kali kita bertemu bersama-sama seperti ini ya saudara, ada kekuatan roh yang tadi saya katakan tidak bisa dijelaskan tapi kita bisa alami, kita bisa rasakan saudara. Ya mungkin kalau mau dibilang gitu ya, kita juga nggak yang kenal-kenal banget sama teman kita di kiri dan kanan kita gitu ya. Tapi saya percaya waktu kita sama-sama meninggikan nama Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita, menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Saudara, dikatakan Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Kita sedang membuat suatu tahta, membuat kursi untuk Tuhan duduk. Dan Tuhan senang untuk berada di situ saudara. Amin. Puji-pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan adalah kursi yang terbaik untuk hari ini. Tuhan datang dan melakukan lebih dari yang saudara pikirkan dan bayangkan. Amin. Hari ini saudara, saya mau kita sama-sama melihat ketika kita belajar tentang pengaruh, kita belajar tentang memberi influence ya. Berarti mungkin saudara semua di sini ya, tua, muda, laki-laki atau perempuan, kita semua di sini siapapun kita, Tuhan jadikan kita sebagai influencer. Ya, Tuhan nggak jadikan kita hanya sekedar ke gereja setiap hari Minggu saja, atau mungkin kita orang Kristen biasa ya, jemaat biasa. Tuhan jadikan kita semuanya hari ini sebagai orang-orang yang membawa dampak. Dan kita harus tahu inilah panggilan kita. Setiap hari jalan yang Tuhan bawa untuk kita lewati, untuk kita tempuh, itu adalah jalan untuk kita berdampak. Jalan untuk kita menjadi berkat. Saudara, menjadi berkat, bagaimana contohnya, bagaimana terlihat seperti apa ketika kita menjadi dampak, kita menjadi berkat. Hari ini kita mau belajar dari Raja Salomo, kita lihat dalam 1 Raja-Raja 10. 1 Raja-Raja 10 saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Sampai ayat yang ke-10. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah
seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Saudara, kita lihat bahwa inilah dampak ketika terang kita ya dalam ayat tema kita di 2 bulan ini saudara. Terang kita itu sampai kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bukan hanya berbicara hari ini kita akan bepergian ya kita bepergian ke negara-negara yang lain. Saudara tapi gini terang kita sampai kepada banyak orang. Terang kita bisa dialami, dinikmati dan menjadi berkat buat banyak orang. Saudara hari itu Salomo menjadi berkat, menjadi dampak sampai kepada Ratu dari Sheba. Saudara, kalau yang cari Salomo hari itu adalah rakyatnya dia, ya wajar dia raja saudara. Tapi masalahnya hari itu yang cari Salomo bukan hanya rakyatnya. Yang cari Salomo adalah raja-raja dari negeri-negeri yang ada di sekitar negerinya dia. Bahkan raja-raja dari jauh, Ratu Sheba ini dari jauh saudara, raja dari jauh. Dan kita lihat bahwa Ratu Sheba ini bukan hanya sekedar dia datang mau ketemu kepada Salomo, dia mau lihat Salomo, mendengarkan hikmat Salomo. Tapi dia datang dengan iring-iringan yang besar. Membawa harta benda yang sangat banyak untuk diberikan kepada Salomo. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudara dikatakan mungkin kalau kita ngomongin talenta kan bingung gitu ya. Saudara dikatakan Ratu Negeri Sheba itu menyertakan kepada Salomo hadiah-hadiah yang dibawanya yaitu lebih dari 4.000 kilogram emas dan sejumlah besar batu permata serta rempah-rempah. Tidak pernah lagi Salomo menerima rempah-rempah yang begitu banyak seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba itu kepadanya. Saudara bisa bayangin 4.000 kilogram emas itu seperti apa? Dan itu dia bawa. Artinya kita bisa lihat bahwa pengaruh yang hari itu dimiliki oleh Raja Salomo mungkin sulit untuk dijelaskan karena hari ini kita nggak bisa jelasin. Karena nggak ada contohnya saudara. Nggak ada mungkin hari ini kalau kita bisa lihat oh seperti ini kita ada gambaran. Karena gini Alkitab pun mencatat sebelum dia dan sesudah dia tidak ada raja seperti dia. Itu pendapatannya Salomo tiap tahun emasnya tuh ratusan ribu kilogram saudara. Setiap tahun. Jadi kejayaan yang paling jaya bahkan dikatakan kayu-kayu terbaik ya. Itu adanya cuma di zaman Salomo. Setelah itu gak pernah ada lagi katanya sampai sekarang, sampai kitab ini ditulis gitu ya saudara. Jadi satu hal yang benar-benar gini loh saudara, orang gak pernah bayangin, orang gak pernah lihat sebelumnya. Di zaman Salomo semua itu bisa datang, semua itu bisa dilihat, semua itu bisa dinikmati. Dan banyak orang mau menjadi saksi akan kebesaran Tuhan itu. Tadi kan kita lihat ya di dalam ayat yang pertama. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan. Saudara sekali lagi, semuanya adalah tentang nama Tuhan. Bukan tentang kekuatan kita, bukan tentang kehebatan kita. Nah di sini kenapa Ratu Sheba bisa datang? Yang pertama, kita akan lihat bahwa kehidupan yang memberi pengaruh, yang pertama adalah kehidupan yang dapat menjawab pertanyaan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama dikatakan ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Kita lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga bilang gini, dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu, bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Saudara, Salomo bisa menjawab pertanyaan. Ya, Salomo ini hikmatnya luar biasa. Dan dikatakan tidak ada yang tersembunyi, nggak ada yang dia nggak bisa jawab. Ya, semuanya dia bisa jawab. Saudara, membawa pengaruh hari ini, orang akan datang dalam kehidupan kita ketika kita dalam hidup ini menjadi jawaban. Maukah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan jawaban dalam kehidupan ini? Tidak ada jawaban tanpa pertanyaan.
Di luar itu ada pertanyaan, saudara. Teman-teman kita, keluarga kita, ya, mereka semua punya yang namanya pertanyaan. Dan kalau kita hari ini, ya, anak-anak Tuhan dibangkitkan Tuhan, maka kita harus menjadi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan mereka. Sederhananya gini, saudara, orang yang sakit perlu jawabannya apa? Kesembuhan, benar ya? Orang yang lapar perlu jawabannya apa, saudara? Makanan. Orang yang gak punya pekerjaan perlu jawabannya apa? Pekerjaan. Saudara, jawaban itu gak harus yang gini, oh saya harus pinter dulu, saya harus seperti Salomo yang punya segala hikmat. Saudara, kalau hari ini Tuhan bawa orang-orang datang ke dalam kehidupanmu dengan permasalahan-permasalahan mereka, dengan pertanyaan-pertanyaan mereka, kebutuhan mereka. Artinya gini, saudara dan saya itu punya jawabannya. Jangan lihat hidup kita lebih rendah dari apa yang Tuhan telah berikan atas kehidupan kita. Saudara, cukup hari ini untuk hidup kita hanya sekedar menjadi biasa-biasa. Sama seperti orang yang lain. Kita lihat 1 Korintus 13 ayat 1. Saya teringat ayat ini ya. Kenapa? Karena banyak orang hidupnya seperti ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara, di sini dikatakan, aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Ini artinya pinter, saudara. Siapa yang di sini bisa banyak bahasa? Mungkin kita bisa 1 bahasa, 2 bahasa gitu ya. Selebihnya aduh sulit Pak gitu. Nah saudara, di sini dikatakan kita berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Pinter. Yang kedua apa? Bahasa malaikat. Kalau bahasa malaikat gak pinter, saudara. Bahasa malaikat itu artinya rohani. Bener ya? Ada yang di sini bisa bahasa malaikat? Saya aja gak bisa, saudara, bahasa malaikat ya. Seperti apa itu bahasa malaikat? Tapi dikatakan kita bisa semua bahasa manusia sampai bahasa malaikat. Tapi gini, kalau kita gak punya kasih, katanya gini, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ini hidup yang paling gak enak, saudara. Kenapa? Karena ya cuma berisik aja gitu, saudara. Tapi kita nggak punya arti, nggak mungkin bahasanya gini ya, nggak ada isinya gitu loh, saudara. Kalau hidup mau bermakna, Tuhan katakan kita harus punya yang namanya kasih. Beberapa bulan yang lalu saya pernah sampaikan firman Tuhan bahwa gini, kita itu bukan cuma gema, we are the voice. Kita itu adalah suara. Saudara dan saya hari ini kita adalah suara. Maksudnya gini loh, saudara. Kalau gema tuh gini. B. Jadi orang bilang B, kita bilang B. Orang bilang A, kita bilang A. Masalah. Gitu ya, saudara ya. Berarti gini, orang bilang masalah, kita juga bilang iya masalah. Hidup susah, kita juga bilang iya hidup susah. Itu orang gak baik, iya emang itu orang gak baik. Tapi kalau kita voice, kita itu suara, saudara. Artinya gini, kita punya suara yang beda. Kita gak mengikuti apa yang dunia ini katakan. Kita punya suara yang gini, saudara. Waktu Tuhan menciptakan bumi ini dikatakan, let there be light. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Yang mengusir semua kegelapan dan dia melepaskan terangnya dan kegelapan gak bisa menguasainya itu apa? Itu firman, saudara. Tuhan menciptakan semuanya dengan firman. Pada mulanya adalah firman dan Tuhan mau hari-hari ini voice itu kembali dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar bisa ngomong, saudara, tapi gini, yang kita sampaikan itu kebenaran. Sehingga kita tidak menjadi seperti tadi, saudara, gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Pastikan gini, kalau orang ketemu saudara,
Selesai ketemu saudara gini, kok dia bisa tahu ya apa yang ada dalam hatiku ya? Kok dia bisa tahu ya jawaban yang aku butuhkan dalam hidup ini ya? Jangan ketemu saudara cuma dapat gosip baru gitu loh saudara. Ketemu saudara cuma dapat update ya. Update yang ya tentang yang dunia ini ajarkan ya, kita juga artinya gini, hari ini kita harus menjadi orang-orang yang berbeda. Kalau orang ketemu kita, orang langsung, mungkin bahasanya saya gini, orang langsung gini, teng, ya, you got me, kayak ini yang aku perlu nih, ini yang aku butuhkan nih. Saudara mau menjadi suara-suara hari ini, menjadi jawaban. Salomo hari itu membawa pengaruh karena hidupnya menjadi jawaban. Dia bisa menjawab semua pertanyaan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dapat menjawab setiap pertanyaan. Dunia ini saudara. Dunia yang hari ini mungkin anak-anak muda lagi hidup dalam hopelessness, dalam tidak ada harapan. Tidak ada masa depan. Orang yang hidup dalam kekhawatiran, orang yang hidup dalam mungkin keputusasaan. Biar ketika mereka dengarkan kita berbicara, rasanya tuh aduh luar biasa gitu. Dan tadi nggak ada cara lain saudara, cuma firman saudara yang bisa melepaskan kehidupan, cuma firman yang bisa melepaskan terang. Tadi cuma ketika kita melakukan semuanya berkata-kata dengan kasih. Kita bisa ngomong karena gini saudara. Saya bisa hari ini khotbah karena saya sudah ya khotbah tiap minggu gitu loh saudara. Tapi hari ini akan berbeda kalau saya mau khotbah dengan kasih. Ketika saya berkhotbah dengan kasih, hati akan menyentuh kepada hati. Begitu juga dengan setiap kita. Kita biasa bekerja, kerjaan ini tiap hari aku kerjain Pak. Kerjaan ini saya sudah biasa Pak. Tapi bagaimana pekerjaan yang saudara biasa kerjakan hari itu jadi sesuatu yang berbeda. Ada voice di dalamnya. Bukan hanya berkumandang, bukan hanya gemerincing saudara. Ketika kita melakukan semuanya dengan kasih. Nanti kita baca ayatnya ya. Salomo ini mungkin dia juga adalah seniman saudara. Kenapa? Karena dia lakukan semuanya dengan hati. Gini, ketemu pohon, dia bikin amsal tentang pohon. Iya benar. Ketemu apapun dalam hidupnya dia bikin sajak, dia bikin, artinya gini, kalau dia ada di satu momen kehidupannya, dia nggak biarkan momen itu lewat begitu aja. Mungkin nih contohnya gini ya saudara, kalau dia ada di satu momen, misalnya saya ada di sini nih, saya akan diam sejenak dan saya akan nikmatin gitu. Wow, jemaat Tuhan yang luar biasa ya. Mereka haus akan firman Tuhan. Saudara, dia nggak biarin momen itu lewat. Kalau kita ada di rumah, ya kita nggak biarin di rumah lewat begitu aja. Ya ini mungkin kita semua ya, saudara. Kita akan mulai lihat di rumah, oh ada keluargaku, ada suamiku, ada anak-anakku. Mulai kita lakukan dengan kasih. Kita ini kadang-kadang udah autopilot, saudara. Semuanya udah biasa kita lakukan dengan otomatis gitu. Abis ini, abis ini, abis ini. Mau gak hari ini kita diam sejenak dan mulai lakukan semuanya dengan hati. Biasa sih makan sama keluarga saudara, tapi kali ini coba makannya itu lebih dimaknai gitu. Mungkin jangan sambil main handphone gitu kali ya. Coba diliatin matanya, diajak ngobrol gitu loh saudara. Ya, ini kelihatannya sederhana tapi gini saudara, inilah jadi jawaban. Karena kalau enggak hidup kita ya udah waktu berlalu saja dengan begitu saja. Makanya tadi dikatakan tanpa kasih. Jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya firman ini bukan buat saudara aja, buat saya juga ya saudara ya. Jadi kita mau sama-sama lakukan semuanya dengan kasih. Nanti kalau salaman sama jemaat di bawah nih buat Pak Pendetanya gitu ya saudara. Coba jemaatnya diliatin satu-satu dengan kasih gitu saudara. Beda saudara. Kalau diliatin dengan kasih, ini nih saya bilang sama saudara ya. Tiba-tiba saya dapat pesan Tuhan suruh ngomong ini. Itu nggak ditentuin saudara. Itu ngalir gitu aja. Kenapa? Karena
mau melakukan semuanya dengan kasih. Hari ini juga saya percaya, saudara coba berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau kalau ketemu misalnya si A, aku gak mau cuma ketemu dia aja. Kira-kira Tuhan mau sampein apa ya buat A lewat hidup aku ya? Kalau aku nih ketemu sama pembeli ya, customerku, kira-kira Tuhan mau ngomong apa ya sama dia ya? Bisa jadi saudara cuma ngomong apa, sesuatu yang mungkin singkat, pendek, tapi gini loh saudara, itu melepaskan kehidupan dalam kehidupannya. Biar kita jadi orang-orang yang memberi jawaban. Amin. Yang kedua, apa yang Salomo miliki sehingga dia membawa pengaruh? Kita lihat dalam ayat yang keempat. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo, dan apalagi yang dia lihat, dan rumah yang telah didirikannya. Saudara, ini sedang ini sedang berbicara kepada istana yang dibangun oleh Salomo, rumahnya Salomo. Artinya hari itu mungkin si ratu ini datang juga pengen lihat rumahnya Salomo itu seperti apa sih. Orang bilang megah dan dia bilang gini, yang orang cerita itu tidak ada setengahnya. Jauh lebih luar biasa, jauh lebih indah, jauh lebih hebat dari apa yang orang katakan tentang Salomo. Rumah yang didirikannya. Saudara, hal yang kedua yang membuat kita menjadi orang-orang yang membawa pengaruh hari ini adalah apa yang kita bangun dalam hidup ini. Apakah saudara adalah builder, saudara adalah orang-orang yang membangun sesuatu dalam hidup ini. Kita gak akan membawa dampak kalau kita bukan orang yang membangun sesuatu dalam hidup ini. At least hari ini mungkin saudara membangun rumah tanggamu. Engkau membangun usahamu, engkau membangun mimpimu, engkau membangun cita-citamu. Saudara, apapun yang engkau bangun hari ini, itu akan jadi berkat buat orang lain. Dan orang akan lihat bagaimana cara saudara membangunnya. Bagaimana cara saudara membuat hal itu menjadi nyata. Amin. Itu gak hanya bisa diceritain saudara. Gini, lebih daripada hanya bisa diceritakan. Dan lebih daripada hal yang hanya bisa dijelaskan saudara. Dunia ini mau lihat apa yang hari ini kita bangun. Jangan sampai kita gak bangun apa-apa. Jangan sampai kita cuma hidup ya seperti orang pada biasanya, seperti orang Kristen pada biasanya. Saudara, hari ini kita harus jadi orang-orang yang membangun sesuatu. Dan kita gak perlu kelihatan untuk membangun sesuatu. Tuhan mau hidup kita menjadi dampak. Amin. Yang ketiga adalah cara Salomo mengelola. Tadi ya, cara dia memberi jawab. Cara dia membangun, dan yang ketiga adalah cara dia mengelola. Kita lihat ayat yang kelima. Tadi dari ayat 4 dikatakan dia melihat hikmat Salomo, rumah yang telah didirikannya. Ayat 5 bilang gini. Makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Saudara, apa yang Ratu Sheba lihat bukan hanya sekedar oh Salomo kaya ya, Salomo hebat ya. Saudara, gini, cara kita menjadi dampak hari-hari ini adalah ketika kita mau perhatikan hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Bisakah kita menjadi pengelola yang baik dan pengelola yang setia? Ratu Sheba gak liatin yang lain, Ratu Sheba liatin gini, cara duduk pegawainya. Bukan cara duduk Salomo loh. Pegawainya tuh kalau duduk-duduk ngapain ya? Mungkin Ratu Sheba sambil jalan lihat-lihat gitu. Oh pegawainya Salomo, walaupun gak kerja duduk tapi dengan sigap siap melayani apa yang perlu dibantu gitu ya. Jangan sampai dia lewat. Kalau zaman sekarang lagi main handphone gitu ya saudara ya. Lagi mungkin sibuk sendirilah gitu. Tapi cara duduk pegawainya aja hari itu begitu penting. Dan menjadi penilaian dari Ratu Sheba. Terus media boleh tampilkan. Cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian.
Jadi pelayan-pelayannya kalau melayani nemenin mungkin karyawan-karyawannya Ratu Sheba gitu ya. Bawa makanan, cara mereka melayani itu luar biasa saudara. Dan bukan cuma itu, cara mereka berpakaian. Gak asal-asalan gitu ya saudara. Cara berpakaiannya luar biasa. Kok bisa ya saudara? Ternyata hikmat itu dilihatnya dari sini. Bukan dilihat dari gini, rumahnya gede, mobilnya banyak. Enggak dilihat dari situ gitu saudara. Dilihatnya dari hal yang buat orang ini tidak terpikirkan. Apalagi minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu. Mau setia dalam perkara kecil, menjadi pengelola bukan untuk yang besar aja saudara. Ada banyak orang berpikir gini, nanti deh kalau udah besar baru aku kelola. Nanti kalau udah besar baru aku atur saudara. Dari yang kecil saudara. Ngomongin pegawai, ngomongin pelayan, cara mereka berpakaian itu kan harusnya gak dipikirin sama rajanya, bener gak saudara? Mungkin dipikirin sama manajer-manajernya lah gitu ya. Tapi kenapa semua yang terjadi hari itu sedang menunjukkan betapa berhikmatnya Salomo. Dia bisa mengelola. Memberi jawaban. Membangun sesuatu yang baik. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita mengelola. Saya berdoa kita semua akan menjadi dampak seperti Salomo. Amin. Kita lihat 1 Raja-Raja 4 ayat 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak nih tadi saudara tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Wow. Saudara, ayat-ayat ini menceritakan betapa hebatnya hari itu Salomo. Tapi tadi dikatakan, mungkin ini saja sulit menggambarkannya. Tapi yang jelas sesuatu yang sangat luar biasa yang gini. Semua orang begitu menginginkannya. Semua orang rindu untuk belajar. Mereka mau tahu, mereka mau lihat. Kita pernah dengar mungkin ya, atau mungkin sering kali disampaikan di khotbah bahwa kita katanya kita adalah kitab yang terbuka. Kalau kita kitab yang terbuka, apakah kita kitab yang orang lain mau untuk melihatnya atau kita kitab yang orang lain gini, udahlah gak usah dilihat. Benar gak saudara? Salomo hari itu benar-benar menjadi kitab yang terbuka. Yang semua orang hari itu mau untuk datang ke dalam kehidupannya. Mau untuk lihat, mau untuk menjadi saksi akan apa yang Tuhan lakukan. Siang hari ini kita mau belajar apa kuncinya. Apa yang menjadi kunci kenapa 3 hal tadi itu menjadi buah dari tindakan Salomo. Gini saudara, yang Salomo lakukan tadi itu kan kegiatan sehari-hari saudara. Bukan yang dia lakukan di bait Allah, bukan yang dia lakukan sebagai imam. Yang dia lakukan hal sehari-hari, memberi jawaban untuk masalah hari-hari.
Membangun rumah itu kan masalah hari-hari. Mengelola istananya, mengelola karyawan-karyawannya, mengelola makanannya, saudara. Itu kan semua hal yang sehari-hari. Tapi justru disitulah kita bisa melihat kehidupan Salomo begitu berdampak. Kita akan belajar dari 1 Raja-Raja 3, ayat yang ke-9. Ini doa Salomo. Apa yang membuat dia begitu besar? Apa yang membuat dia bukan hanya besar, saudara, dia punya karya-karya yang luar biasa. Waktu Tuhan mendatangi Salomo ketika Daud sudah tidak ada, saudara. Tuhan mendatangi Salomo dan Tuhan tanya, Salomo, kamu mau minta apa? Kita lihat permintaan Salomo. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta akan aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Saudara, Salomo hari itu menerima kejutan yang luar biasa. Satu-satunya orang di muka bumi yang mendapat perkenanan Tuhan, yang Tuhan bilang gini, sebelum engkau tidak ada yang seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan ada lagi yang seperti engkau. Kenapa Salomo dapat perkenanan itu? Karena dia punya sebuah doa yang berbeda dengan orang yang lainnya. Kita lihat ya saudara, doa orang itu kebanyakan, ya kalau kita lihat dalam ayat yang ke-11. Biasa orang minta umur panjang saudara. Orang minta kesehatan. Apalagi orang minta kekayaan, Tuhan berkati aku dong. Tuhan berkati apa yang aku lakukan. Apalagi nyawa musuh. Ya waduh, enggak Pak, saya enggak minta nyawa. Cuma saya minta saja biar pembalasan Tuhan yang turun atas dia. Apa bedanya saudara? Ya, kita tuh kadang-kadang doa kita, waduh kelihatannya rohani banget. Tapi ini pengalaman saya sih ya saudara ya. Tuhan gak balesin kok. Tuhan tuh Tuhan yang baik saudara. Kita doa minta biar pembalasan Tuhan turun atas hidupnya dia. Terus kita nungguin. Kayak Yunus gitu kan. Mana Tuhan gak hukum-hukum gitu kan. Saudara, hati kita sebenarnya lagi jahat tuh. Tuhan bilang gini, kayaknya doa yang perlu dijawab adalah aku mau mengubah hatimu. Bukan menjawab doamu. Karena dia bukan Tuhan yang menghukum saudara. Amin. Orang kan Tuhan bela aku. Aku minta pembelaanmu gitu ya. Saudara, itu bukan doa yang didoakan Salomo. Tapi dia minta apa? Pengertian untuk memutuskan hukum. Di sini gak ada kata-kata hikmat loh. Dia gak minta hikmat, dia cuma minta, karena gini, hari itu pekerjaannya dia adalah raja. Raja harus membuat keputusan-keputusan. Raja harus memutuskan hukum. Raja harus penuh dengan pengertian untuk menghakimi rakyatnya. Jadi yang dia minta itu bukan apa yang dia dapat, yang dia minta gini, ketika aku melakukan panggilanku, ketika aku melakukan pekerjaanku, Tuhan kasih aku pengertian.
supaya aku bisa melakukannya dengan baik. Ada yang hari ini berdoa untuk hal itu? Tuhan, supaya di dalam tempat pekerjaan berikan aku hikmat, supaya aku bisa jadi berkat buat banyak orang gitu. Saudara kok diem-diem aja? Kayaknya jarang ya doa kayak gitu ya. Doanya kan berkati aku Tuhan, berikan aku sehat Tuhan, berikan aku umur panjang Tuhan. Bener gak saudara? Tapi hari itu Salomo dia gak berdoa untuk dirinya, dia berdoa untuk bangsa Israel. Dia berdoa supaya bangsa yang besar ini bangsa terlalu besar bagiku Tuhan. Aku gak bisa, gak sanggup, gak punya kemampuannya. Aku tidak seperti ayahku Daud, sang raja yang sangat hebat itu. Aku gak punya pengalamannya Tuhan, aku butuh pengertian untuk memutuskan hukum. Kita lihat jawabannya Tuhan. Ayat yang ke-12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu, ini saudara, hati yang penuh hikmat. Apakah tadi Salomo minta hikmat? Salomo gak minta hikmat. Begitu Tuhan jawab, Tuhan bilang, kamu tidak mengerti apa yang kamu minta. Yang kamu minta sebenarnya adalah hati yang penuh dengan hikmat. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Wow, ini doa yang luar biasa. Sebelum kita menjadi orang-orang yang membawa dampak, menjadi influencer. Saudara, doa ini harus jadi doa kita. Supaya kita bisa jadi berkat, apapun yang kita kerjakan, Tuhan berikan kita kekuatan untuk kita lakukan itu. Dan hari itu yang Salomo minta adalah hikmat, saudara. Ternyata Salomo dipakai Tuhan hari itu untuk menubuatkan bahwa ribuan tahun setelah Salomo, manusia itu perlu yang namanya hikmat yang Salomo doain ini. Manusia tidak hanya sekedar butuh yang namanya kekayaan, manusia tidak hanya sekedar butuh yang namanya kesehatan umur panjang, manusia tidak hanya sekedar butuh yang namanya kemenangan atas musuh-musuhnya, manusia butuh hikmat. Ini kan hikmat ini perkataannya muncul dari siapa? Dari Tuhan dulu kan saudara. Baru ini menjadi bahasanya Salomo. Setelah itu dia menulis Amsal semua tentang permulaan hikmat. Ialah takut akan Tuhan. Hikmat ialah menjauhi kejahatan. Hikmat berseru di jalan-jalan. Dia ngomong semua tentang hikmat. Artinya gini, kenapa hikmat hari itu bisa jadi keywordnya Salomo? Ternyata itu adalah perkataan Tuhan yang Tuhan bilang, yang kamu minta itu namanya hikmat. Dan sebenarnya ini yang dunia butuhkan. Saudara, hari ini dunia butuhkan hikmat. Hikmat itu berbeda dengan pinter, saudara. Pinter itu kita belajar di sekolah, itu pinter. Kuliah itu pinter. Tapi hikmat itu datangnya dari Tuhan. Dan ternyata dalam perjanjian baru, kalau kita lompat dalam 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30. Ternyata hikmat bukan lagi berbicara apa yang kita miliki. Hikmat sedang berbicara pribadi. Hikmat itu sedang menubuatkan bahwa suatu hari kedatangan Yesus itu dialah hikmat. Di sini dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi apa saudara? Hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Yesus itu hikmat. Yesus sama dengan hikmat. Salomo minta hikmat sama dengan Salomo minta siapa saudara? Yesus. Apa yang dia dapatkan lebih dari yang dia bisa pikirkan. Siang hari ini, maukah kita minta hikmat ini?
Saudara mungkin pernah dengar ayat ya, 1 Korintus 2 ayat 9 bilang gini, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayo kita mikirnya apa ini? Waduh, rumah yang gak pernah aku lihat, yang gak pernah aku mimpikan, itu yang Tuhan akan sediakan bagiku. Apalagi uang, mobil, bener gak? Manusia kan mikirnya gitu kan. Jadinya kecil, jadinya kayak kok gitu doang sih. Saudara kalau baca satu perikopnya ini 1 Korintus 2, ini lagi berbicara hikmat Allah. Nah tadi dalam 1 Korintus 3 ada penjelasannya hikmat Allah itu siapa? Ada di dalam Yesus. Jadi gini, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati yang Tuhan berikan buat kita hari ini itu siapa saudara? Yesus. Amin. Doa kita tuh terbatas. Kerinduan kita terbatas. Saya percaya di sini semua jemaat orang baik. Saudara pengen berbuat baik. Tapi kan gini, kita mau buat baik aja tuh terbatas loh saudara. Kadang-kadang kita berbuat baik aja disalahin. Disalah mengerti, bener gak? Oh kalau gitu gak usah jadi orang baik lah. Jadi orang baik, mau lakukan yang baik kok malah jadi aku yang dimusuhin gitu misalnya gitu ya. Saudara, kita nih terbatas tapi gini loh saudara, apa yang gak pernah dilihat mata kita, gak pernah didengar telinga kita, gak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan kasih buat kita dan yang Tuhan kasih itu adalah pribadi yang namanya Yesus. Kalau saudara punya Yesus, saudara punya segala-galanya. Saudara boleh tidak mengerti banyak hal. Saudara mungkin boleh bilang gini, saya gak punya sumber dayanya Pak. Saya gak punya kemampuannya, saya gak punya modalnya. Kalau saudara punya Yesus, saudara punya segala-galanya. Amin. Tadi kalau kita lihat kembali ayat 1 Korintus 1 ayat 30 tadi ya. Dia hikmat bagi kita. Ayat 31-nya bilang gini, ini nih hasilnya saudara. Ketika kita jadikan Yesus hikmat dalam hidup kita, maka gini. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Tujuannya cuma satu. Ini sekaligus menjadi ukuran bagi kita hari ini. Kalau kita masih bermegah atas kekuatan kita, atas orang yang nolongin kita, atas pekerjaan kita, atas apa yang kita miliki dalam hidup ini, berarti kita belum benar-benar menjadikan Yesus sebagai hikmat yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dari mana kita tahu bahwa hari ini hidup kita sudah segalanya adalah Yesus? Ketika gini, kalau kita bermegah, alasan kita bermegah cuma satu, yaitu Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Kolose 2 ayat 2. Kolose 2 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama yuk saudara. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Amin. Ayat 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Yesus saudara. Saudara ujung-ujungnya tidak ada yang lain. Ujung-ujungnya hanya tentang Dia. Tadi ayat 2-nya bilang gini, mau gak kita mengenal, ya, memperoleh segala kekayaan. Semua orang pengen kaya. Semua orang pengen hidup ini pasti, hidup ini penuh keyakinan. Kenapa? Karena tadi saya katakan, pertanyaan bagi dunia ini adalah mereka hidup dalam keraguan. Mereka butuh jawaban yang namanya kepastian. Dan dikatakan bukan hanya kekayaan, keyakinan pengertian. Karena mengerti.
Yakin bukan hanya sekedar yakin, yakin karena aku tahu kepada siapa aku mempercayakan hidupku. Aku tahu bahwa hidupku dipegang oleh Tuhan. Aku tahu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Saudara, keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah. Saudara, kalau kita ketemu Yesus hari ini, dalam hidup ini gak ada yang rahasia lagi. Mungkin hari ini masa depan masih jadi rahasia buat kita. Masalah masih jadi rahasia buat kita. Keadaan kita masih jadi rahasia buat kita. Tapi gini, kalau kita kenal rahasia Allah Yesus Kristus, gak ada lagi rahasia dalam hidup ini. Makanya tadi buat Salomo, tidak ada satu pertanyaan pun yang dia gak bisa jawab. Semua pertanyaan dia bisa jawab. Gini saudara, bukan karena dia pinter saudara. Tapi karena dia punya sang hikmat dalam kehidupannya. Orang-orang akan datang kepada terangmu. Siapa terang? Terang itu Yesus yang ada dalam hidup kita. Kalau kita mau bermegah hari ini, saya mau kita semua berdoa hari ini, Tuhan aku mau begitu dipenuhi oleh Yesus. Aku mau pikiranku, hatiku, hidupku begitu dipenuhi dengan Engkau Tuhan. Sehingga ya tadi kita bukan hanya jadi gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tapi kalau orang lihat hidup kita tuh isinya Yesus. Kasih itu kan Yesus, benar gak saudara? Allah itu adalah kasih. Hanya kasih yang membuat hidup kita hari ini menjadi gini saudara. Ada isinya. Ada nilainya. Kalau enggak gini saudara nih. Nih kita datang nih misalnya kita mau wawancara kerja gitu ya saudara ya. Ya cuma di tulisan aja gitu ya. Jabatannya mungkin panjang di belakang gitu ya. SSS, MMM, DDD gitu kan. Panjang gitu ya saudara ya. Tapi yang bikin saudara ketika berdiri depan orang dan orang bilang ini, wah ini orang beda nih. Itu bukan yang tadi itu saudara. Bukan nama belakangnya. Yang bikin kita berbeda hari ini karena kita punya Yesus. Dan Yesus jadi segala-galanya buat hidup kita. Ibaratnya gini loh saudara. Nih kalau dicubit teriaknya Yesus gitu loh. Darah kita gitu ya. Ini darah nih kalau mau diambil. Ini darahnya ada tulisannya Yesus. Hidupnya tuh sampai harus kayak gitu loh. Ya. Pulang gereja ya mungkin mobilnya agak dipepet dikit gitu. Itu kalau ngomongin Yesusnya udah berarti itu yang keluar di sini berarti apa saudara? Yesus. Sorry ya mungkin bahasanya gak enak gitu ya. Mau diperes sampai kayak gimana pun yang keluar tetap Yesus saudara. Amin. Kita harus punya goal hidup sampai kayak gitu tuh saudara. Yuk kita sama-sama ya. Saya bukan udah ada di situ saudara. Saya mau kita sama-sama jalan untuk kita sama-sama tiap hari dipenuhi semua tentang firman, semua tentang Yesus. Kalau enggak kita hanya pakai hikmat manusia. Ya. Kalau enggak kita hanya sekedar gini, perkataan yang indah gitu ya. Paulus bilang ini, pemberitaanku enggak kusampaikan dengan kata-kata yang indah yang meyakinkan. Tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Orang kasih semangat tuh banyak saudara, di luar banyak motivator. Tapi percayalah yang keluarga saudara butuhkan, yang orang-orang di dalam kehidupanmu butuhkan hari ini bukan motivator saudara. Yang mereka butuhkan adalah kebenaran. Gini, karena kebenaran yang memerdekakan manusia. Motivasi gak bisa membebaskan manusia saudara. Motivasi kelihatan itu kan rohani Pak. Ya kalau dia bukan kebenaran ya dia hanya perkataan-perkataan yang indah aja. Hari ini kita perlu kebenaran yang membebaskan kehidupan kita. Biar hidup kita begitu dipenuhi dengan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Yes, Lord. Saya mau bacain sebentar 1 Korintus 1. Ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, kita baca sama-sama, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Mungkin siang hari ini kita datang dengan banyak pertanyaan. Kita butuh jawaban. Saya harus buat apa? Saya harus lakukan apa? Saudara, biar siang hari ini kita berdoa, Tuhan, penuhi aku dengan Yesus lebih lagi. Banyak hal yang mungkin hari ini aku gak mengerti. Banyak hal yang mungkin hari ini gak ada dalam genggaman tanganku. Tapi firman-Mu berkata, ketika aku memiliki Engkau, aku memiliki segala-galanya. Dunia boleh bilang kita keluar dari gereja ini bilang kebodohan. Tapi hari ini, ketika kita punya Yesus, kita punya hikmat Allah. Amin. Mari datang sejenak kepada Tuhan dan bilang, penuhi terus aku Tuhan. Sampai aku begitu dipenuhi, begitu dikuasai oleh Yesus dalam kehidupanku.